Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin ajak kita bicara tentang namanya iman. Semua kita mengaku orang beriman. Bahkan umat beragama umumnya mengatakan mereka umat beriman. Ya, umat beriman. Tetapi kalau saya bertanya, apa yang saudara maksud dengan iman itu? Kadang-kadang iman itu sebatas identitas. Bahwa saya orang beriman, berarti saya punya Tuhan. Saya percaya adanya Tuhan. Jadi sebagai satu identitas saja, bahwa seorang beriman, makanya saya punya agama, saya beragama. Tetapi saudara-saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, iman itu bukan sekedar identitas, tetapi iman itu aktivitas. Makanya hari ini saya ingin ajak kita belajar dari Alkitab iman yang aktif. Jadi selama ini kan banyak orang mengatakan dia beriman tapi pasif. Artinya cukup sebatas dia beriman. Selesai. Tetapi yang Alkitab mau adalah kalau engkau beriman, mana buktinya? Buktikan dong dalam keseharianmu, dalam kehidupanmu, dalam tindakan-tindakanmu, cara engkau mengerjakan sesuatu sebagai orang beriman. Inilah yang membedakan orang beriman dan tidak beriman. Saudara, sebenarnya iman itu kan terarah kepada Tuhan. Iman itu terarah kepada Tuhan. Karena itu saudara, definisi iman yang sering kita baca dalam Alkitab adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara perhatikan, kalau kita bicara harapan, itu kan bicara masa depan belum terjadi, betul? Makanya diharapkan karena belum terjadi atau belum terlihat. Jadi saudara, iman itu bicara masa depan, bicara sesuatu yang belum terjadi tapi percaya. Berharap, yakin. Walaupun belum terjadi, walaupun belum terlihat. Itulah iman. Jadi saudara-saudara, dalam banyak hal hidup ini kan sangat terbatas. Orang selalu bicara prediksi lah, ramalan lah, inilah itulah. Dan manusia umumnya selalu pengen tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Betul enggak? Untuk memenuhi keinginan itulah, keingintahuan manusia, makanya ada para peramal. Makanya ada lewat garis tangan lah, lewat bentuk telinga lah, lewat bentuk mata lah. Semua mulai ditafsir-tafsirkan sudah. Hanya karena ingin memenuhi keingintahuan manusia. Supaya dia tahu untuk berharap. Jadi orang kan pengen tahu bocoran. Saudara-saudara, satu contoh paling gampang aja. Kalau tiba-tiba orang ngumpul rame-rame, pasti kita juga ingin merame-ramekannya, betul nggak? Halo? Seperti di jalan, kita bawa mobil tiba-tiba kok rame di pinggir. Pasti kita paling tidak, saudara, ngelirik juga. Ada apa ya? Makanya macet. Ingin tahu manusia itu kuat sekali, saudara. Rasa penasarannya tinggi sekali. Nah, jadi sebenarnya kalau ini mau kita definisikan dengan iman, rasa penasaran kita itu arahkan aja kepada Tuhan. Karena keyakinan, Tuhan kan tahu. Tuhan kan mengerti. Nah, itulah yang menjadi dasar kita berharap. Jadi kalau diarahkan kepada Tuhan, dasar untuk berharap, berarti dasar berharap siapa? Tuhan. Harapan saya itu ada pada Tuhan. Yang mampu mengerjakan, yang tidak mampu saya kerjakan. Sekali lagi saudara, manusia kalau membuat perencanaan ke depan itu kan hanya melihat kemampuan dia, melihat apa yang dia sedang miliki, melihat pada pengalaman masa lalu, barulah melihat peluang yang terjadi. Biasalah kalau saudara-saudara yang suka berpikir secara manajemen kan buat analisis SWOT lah atau apalah, melihat peluang, tantangan, melihat kekuatannya, kelemahannya, dan sebagainya. Baru hanya setelah dianalisis, maka studi kelayakan hasilnya begini. Tapi iman lebih dari situ, saudara.
Iman. Jadi saudara, kalau kita bicara iman, iman ada di sini. Tapi dasarnya untuk berharap kita apa? Jadi iman itu di dalamnya ada harapan. Dasarnya siapa? Ya kepada siapa kita beriman. Nah, baru kemudian bukti yang tak terlihat, Tuhan tidak terlihat. Tapi kita percaya, kita beriman akan terjadi. Sehingga saya buat gambaran bentuk panah begini, semakin lama semakin besar. Sebab iman kita harus besar, saudara. Jadi kalau beriman harus yang besar-besar, karena Allah kita kan Allah yang besar. Allah yang besar kan tidak menyajikan hal kecil, saudara. Harus yang melampaui kapasitas kita. Karena apa? Yang ngerjakan kan Tuhan. Yang ngerjakan Tuhan. Bukan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mengutip satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, iman bukan apa yang engkau percaya, tapi apa yang engkau lakukan. Ini yang dari sini saya kira sejalan dengan saya katakan iman itu harus aktif. Kalau hanya bicara apa yang kau percayai, itu kan bicara konsep. Bicara pengetahuan, maka dikatakan iman itu identitas seorang beriman. Artinya apa? Saya percaya ada Tuhan, hanya sebatas itu aja. Tapi kalau kau percaya ada Tuhan, mana buktinya dalam hidupmu, dalam tindakanmu? Mana buktinya? Masa orang beriman biasa-biasa aja ngomongnya? Masa orang beriman khawatir bawaannya? Saudara, jujur, satu ketika saudara, saya di satu kota, saudara, mengajar. Saya kan seorang dosen, udah cukup lama. Saya dosen sejak tahun 89, jadi udah lama sekali ya. Tapi selalu fokus saya adalah ngajar teologi. Jadi di satu kota, saudara, saya diminta mengajar di salah satu sekolah. Nah, ketika jam istirahat, itu seorang mahasiswa, itu di program magister, seorang mahasiswa, seorang ibu katakan saya, Pak, saya dekat sekali dengan Tuhan, Pak. Dekat sekali dengan Tuhan. Sebab jam doa saya sehari sekian banyak, bla bla bla. Saya bilang, puji Tuhan, Bu. Tetapi ujung-ujungnya bilang, tapi Pak, saya punya banyak sekali masalah, Pak. Sehingga saya ketakutan dengan masalah. Saya bilang, Bu, kalau Ibu dekat dengan Tuhan, harusnya tenang, Ibu. Ada masalah pun Ibu nggak terganggu, Bu. Karena Ibu kan dekat dengan Tuhan. Nggak usah takut, Bu, saya bilang. Iya, Pak, tapi nyatanya saya takut. Aduh, saya bilang, iman Ibu di mana sih? Masa sama-sama masalah aja takut, padahal Ibu katakan Ibu dekat dengan Tuhan kan besar, saya bilang. Jangan takut, Bu. Jadi artinya, maka saya katakan, iman itu bukan apa yang kau percaya, tapi apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Masa ada masalah kecil aja langsung ketakutan, langsung cengeng, langsung, kau punya Tuhan. Apa yang kau lakukan dengan imanmu? Iman kau fokusnya kepada Tuhan. Iman fokus kepada Tuhan. Satu ketika saudara ada seorang pegawai bank lah, dia sebenarnya di teller gitu lah ya. Pemuda di gereja kita itu udah kejadian mungkin 20 tahun yang lalu, dia katakan, Om, saya ada nasabah kami, Om. Kami suka ngamatin, Om. Nasabah ini kalau datang naik angkot, Om, hanya datang ngeprint buku tabungan aja. Setelah itu dia pulang, dia senyum-senyum. Tabungannya miliaran, Om. Bukan dia nggak bisa beli mobil, Om. Bapak Indo tua, gitu. Tapi anehnya kita, itu uang kok dinikmati ya? Dia milih naik angkot. Saya bilang bahagia orang beda-beda. Bahagiamu iya, uang dinikmati. Bahagia dia enggak, lihat angka. Gimana, bahagia saudara apa saudara? Bahagia orang beda-beda. Sebab itulah bahagia dia. Memang iya, begitu di print out, dia lihat, dia baca, senyum, dia pulang naik angkot lagi dia. Kami amati. Jadi setiap awal bulan pasti datang hanya ngeprint aja. Kok uang gak dinikmati? Ya cara menikmatinya begitu, lihat angka. Jadi saudara, ya hidup ini ada, tapi ya kembali itu hanya sampingan aja. Tapi kembali saudara, kalau kita mengatakan saya punya Tuhan, nikmati dong hidup dengan Tuhan. Buktikan engkau punya Tuhan. Kan beriman. Amin. Jangan katakan punya Tuhan, saudara takut menghadapi masalah. Aduh, nanti kita lihat pelan-pelan ya. Mari kita belajar dari kehidupannya Abraham. Tiga hal hari ini kita belajar dari Abraham. Tapi
simple bagi kita hari ini. Tapi kalau kita ada di posisi Abraham di masa itu, wow, ini hal yang berat. Misalkan dalam Ibrani pasal 8 dicatat begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, kalau saudara baca Alkitab dalam kitab Kejadian, secara lebih detail peristiwa ini mengerikan sebenarnya. Waktu itu saudara, kenapa Abraham disuruh Tuhan berangkat? Dia baru saja ditinggalkan oleh ayahnya, Terah. Ditinggalkan ayahnya, sedih-sedih dong. Padahal Terah membawa mereka dari satu tempat menuju ke Kanaan. Tapi baru sampai di Haran, Terah memilih tinggal di situ. Mungkin namanya orang tua, ya udah sampai sini dulu, transit, kira-kira begitu. Dan di situ dia meninggal, saudara. Akhirnya Abraham mulai berdiam di tempat itu, di Haran. Dengan segala kondisi yang dia sebagai pendatang juga di situ. Tentu hidup tidak baik-baik amat. Namanya juga pendatang. Dan di situ Tuhan katakan sama dia apa? Abraham, tinggalkan kampung ini. Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku ingin membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Halo, orang yang sederhana dijanjikan janji sebesar itu. Kalau saudara posisi Abraham, berani nggak melangkah? Kemana? Percaya aja nanti kamu akan tiba di satu tempat. Belum jelas kemana. Tempatnya yang belum dia ketahui. Tapi Alkitab mencatat dia taat. Kenapa? Yang ngomong itu Tuhan. Bukankah kualitas janji tergantung pada yang berjanji? Betul saudara? Seseorang yang berjanji pada kita, kan kita cari tahu dulu siapa dia nih. Mampu nggak dia menepati janjinya? Baru kita percaya, betul? Itu dipegang Abraham, yang berjanjikan Tuhan. Apa sih yang Tuhan gak bisa buat? Ya udah dia berangkat aja. Walaupun kalau saudara pelajari Alkitab, sampai di tempat yang tujuh dia susah. Di sana ada kelaparan. Sampai-sampai dia saudara ajak istrinya, yuk ke Mesir yuk cari makan di sana sebagai pekerja. Tapi dengan perjanjian. Kamu adekku, sebab kamu cantik. Resiko punya cantik begitu. Nanti kalau di sana, jangan-jangan orang bunuh saya hanya untuk ngambil kamu. Mereka buat deal-dealan lah. Kamu adikku ya. Tapi Tuhan, saudara, syukurlah Tuhan baik pada Abraham. Sebenarnya bukan ingin memelihara, tapi memelihara janjinya karena Abraham, kamu begini, oke lah. Saya punya rencana besar bagi kamu. Tapi yang mau saya katakan pada saudara, apa saudara? Ketika engkau mengikuti keinginan Tuhan, tidak berarti semuanya mulus. Tapi tolong saudara catat, justru karena kondisi di situlah Tuhan bawa saudara ke situ, sebab Tuhan perlu ada orang yang menjadi alat Tuhan mengubah situasi itu. Amin saudara. Tuhan ingin pakai saudara mengubah hal itu. Mengubah tempat itu. Abraham punya banyak masalah dengan kondisinya, tapi Tuhan buktikan. Dia yang menyuruh dia pergi, maka Tuhan menyertai dia. Sampai Alkitab mencatat di saat itu akhirnya Abraham menjadi orang terkaya di zamannya dia. Sebelumnya coba lihat di Haran, bukan siapa-siapa. Tapi keberanian untuk taat dan berangkat. Ini yang saya katakan iman itu aktif, saudara. Kalau engkau mengaku percaya Tuhan, berani nggak melangkah ketika Tuhan suruh engkau melangkah? Kita seringkali berpikir, tetapi. Saudara, saya katakan, kata tetapi itu membatalkan pernyataan sebelumnya. Makanya hilangkan kata tetapi dalam hidup saudara, kalau engkau orang beriman, saudara. Saudara, coba kata tetapi ini bahayanya, saudara.
Mungkin satu ketika saudara disuguhin makanan. Dan saudara katakan begini, makanan ini enak, tapi saya nggak suka. Makanan ini enak, tapi saya tidak suka. Yang mana yang benar? Enak atau tidak suka? Kalau enak, kenapa tidak suka? Halo? Seandainya saudara bawa makanan ke seseorang, ibu-ibu lah katakan, ini masakan saya buat sendiri loh. Ini favorit di rumah kami. Yuk, coba yuk. Enak sih, tapi aku gak suka. Gimana perasaan ibu? Halo? Bilang aja gak suka, selesai, gak usah bilang enak lah, kan gitu. Kadang dalam hidup ini, saudara, bukankah kita terlalu banyak pakai kata tetapi? Ya aku percaya Tuhan, tetapi? Ya aku tahu Tuhan mau tetapi, artinya apa tetapi itu? Nggak benar yang saudara percayai. Nah, harusnya polos aja kayak Abraham. Berangkat. Ada masalah ya hadapi aja, tapi nyatanya kan secara perlahan Tuhan memakai Abraham mengubah tempat itu, mengubah Kanaan. Sampai kepada anaknya Ishak, menjadi orang terkaya juga di sana. Saudara-saudara lihat. Yang kedua hidup Abraham ini lihat. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saya garis bawahi di sini kata beroleh kekuatan. Saudara tidak akan mendapat pernyataan beroleh kekuatan kalau saudara baca kitab Kejadian tentang kisah yang lengkap, lebih lengkap tentang hidup Abraham dan Sarah. Tapi justru di Ibrani ditulis bahwa dia beroleh kekuatan untuk menurunkan. Kenapa sebenarnya dipakai istilah ini? Saudara tahu, Sarah itu punya anak umur 90 tahun. Tetapi dijanjikan, katakanlah dia menikah 40 tahun. 50 tahun lamanya dia menunggu janji. Mohon maaf Bapak Ibu, khususnya bagi ibu-ibu ya, saya bandingkan begini. Kadang-kadang seorang wanita, kalau menginginkan keturunan, kan mengukur umur dia, betul nggak? Aduh, udah umur sekian saya, udah deh. Nggak mungkin lagi, betul? Secara alami. Saya yakin hal yang sama juga terjadi pada Sarah. Tetapi Alkitab mencatat dia beroleh kekuatan untuk tetap percaya. Artinya apa? Mau umur berapapun saya akan tetap percaya. Karena saya beriman pada Tuhan yang sanggup melakukannya bagi saya. Bukan melihat kondisi fisiknya dia. Sekali lagi, itulah artinya beroleh kekuatan. Jadi di tengah-tengah saudara mengalami satu tekanan, berharap sesuatu yang besar, tapi kok belum? Tapi saudara dikuatkan oleh Tuhan. Untuk tetap percaya bahwa hal itu pasti terjadi bagi hidupmu. Jangan lemah saudara. Tetap percaya. Sekali lagi saudara, kualitas janji tergantung pada yang berjanji. Kalau saudara pegang janji Tuhan, saudara percaya bahwa dia akan menepati janjinya. Selesai. Dasar untuk berharap. Bukti walaupun gak melihat. Hal-hal beginilah yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup anak-anaknya saudara. Seandainya saya bertanya pada saudara seperti ini. Oke, saudara sudah jadi anak Tuhan berapa tahun? Selama sekian tahun ini coba ingat ke belakang. Ada enggak yang saudara mempercayai betul bahwa benar-benar itu pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara? Sebab kalau secara jasmani saudara nggak akan mungkin bisa melakukannya atau bisa memperoleh. Tapi tiba-tiba Tuhan berikan nain untuk kamu. Ada nggak? Saudara, kalau belum ada, tolong beriman lagi sama Tuhan. Tuhan bisa lakukan apapun saudara. Hal-hal yang kita lihat dunia, hal-hal yang sepele, saudara. Seperti tadi masalah Abraham, dia pengen ke Mesir hanya karena masalah perut, masalah makan. Padahal Tuhan bisa buat lebih dari hal itu.
Coba lihat ketika Tuhan menyuruh Musa memimpin Israel keluar dari Mesir. Saudara, kenapa tiba-tiba dibawa ke pinggir laut, dan ketika mereka terjebak di pinggir laut, dari belakang kok tiba-tiba ada Firaun dengan pasukannya menyerang mereka. Apa kata mereka? Mati kita di sini, betul? Tapi kenapa Tuhan seolah-olah posisikan mereka pada posisi terjepit, terpojok? Karena Tuhan ingin buktikan pada mereka bahwa Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang mampu membuka jalan ketika tidak ada jalan. Dan disitulah terjadi laut terbelah. Seandainya umat Israel tidak pada posisi terjepit, saudara, tidak pernah kita dengar cerita ada laut terbelah, betul nggak? Tapi karena ada umat Tuhan di situ, Tuhan ubah laut itu menjadi jalan. Begitu juga saudara ketika Tuhan bawa mereka sampai ke satu tempat, nggak ada air. Mereka mulai bersungut-sungut. Apa salah Tuhan memimpin mereka? Enggak, saudara. Sebab Tuhan ingin mengubah tempat itu karena ada anak Tuhan yang hadir di situ. Akhirnya apa, saudara? Tuhan akan pernah Musa, pukul aja batu itu, ya keluar mata air. Kenapa di sana jadi ada air? Karena ada anak Tuhan di tempat itu. Dan begitulah harusnya kita memahami hidup ini, saudara. Amin. Jadi jangan takut dengan kesulitan. Justru Tuhan hadirkan saudara di tengah kesulitan itu supaya menjadi kesaksian bagi dunia. Ada orang beriman yang bisa mengubah sesuatu. Karena apa? Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dia gak lemah, saudara. Karena dia tahu Tuhan berkuasa kok. Sehingga akhirnya dia punya Ishak. Dan yang ketiga, saudara, ini kesannya kok Tuhan itu hidup ini kok dibuat mainan, kata orang loh. Kenapa? Udah dikasih Ishak, tiba-tiba diminta lagi. Ditunggu 50 tahun, tiba-tiba mau diambil lagi. Tetapi Alkitab mencatat, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara bayangkan, Ishak itu pada masa remaja, banyak orang setuju menghitung-hitung di Alkitab, umurnya waktu itu sekitar 12-13 tahun. Kan lagi enak-enaknya seorang ayah bermain dengan anak umur 12-an. Udah mulai kelihatan dewasanya. Tiba-tiba Tuhan Abraham, aku mau anak itu, persembahkan sama aku. Istilah persembahkan zaman dulu, saudara, dipotong. Tapi Abraham taat. Dia persembahkan. Karena apa, saudara? Ingat, lihat ini, ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ingat tadi, di ayat 1 saya katakan, definisi iman itu dasar untuk berharap. Bukti yang belum terlihat, betul? Di sini Musa tidak fokus pada kondisi hari itu ketika Ishak akan dipersembahkan. Tapi dia fokus kepada masa depan. Pasti Tuhan kembalikan pada saya anak ini dengan caranya Tuhan. Kalaupun dia mati, Tuhan pasti bangkitkan untuk saya karena anak ini perjanjian Tuhan. Itulah yang membuat dia berani melangkah. Karena tahu apa? Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi iman itu selalu berpikir ke depan, saudara. Apa yang Tuhan akan kerjakan. Walaupun sesungguhnya yang terjadi bukan seperti yang diduga oleh Abraham. Dia hanya katakan bahwa Allah berkuasa membangkitkan. Karena dalam bayangan dia yang paling pahit adalah, saya persembahkan Ishak. Akhirnya Ishak mati, dibakar. Tapi saya yakin, sekalipun dia jadi abu sekalipun, Tuhan akan bangunkan dia kembali dan kembalikan pada saya. Itu pikiran dia. Yang pasti saudara, setidaknya di pikiran dia mengatakan, Tuhan pasti kembalikan pada saya. Padahal faktanya nggak jadi, betul nggak? Nggak jadi. Itu cara kerja Tuhan, saudara. Karena itu, iman itu aktif. Iman harus percaya mutlak kepada Tuhan. Bukan lagi kajian logika kita, saudara. Tapi sekali engkau percaya pada Tuhan, percaya sepenuhnya. Kalau ingat janji Tuhan, pegang sepenuhnya.
bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.